semua ya Pak. Baru kosong semua. Kapan ready-nya kapan kira-kira? Belum bisa pasti nih Kak. Oh ya udah Kapan kalau gitu. ya? Ya, makasih ya. Terima kasih. Kosong. Jadi setelah setahun aku menabung dengan giat, hidup ngirit, dan tidak tergoda dengan godaan pinjol. Akhirnya saldoku cukup untuk beli si iPhone 15 Pro. Oh bentar ya, belum di unboxing, ntar aku tunjukin ya. Tapi sayangnya pas sesi PO kemarin aku kehabisan warna natural titanium. Jadi warna tersebut tampaknya best seller ya. Yang ada mesti warna blue kalau nggak black. Ya kedua warna tersebut udah terlalu umum. Yang ikonik kan warna natural soalnya. Dan setelah masa PO berakhir aku inisiatif karena di websitenya iBook warna natural iPhone 15 Pro tidak kunjung hadir. Aku pengen coba telepon 4 iBox di Jogja, apakah stoknya ada atau enggak. Ya mau tanya ini yang untuk iPhone 15 Pro Titanium warna natural ada nggak ya? Kan baru kosong semua ya Pak. Baru kosong semua. Kapan ready-nya kapan kira-kira? Belum bisa pasti nih Kak. Oh ya udah kalau Kapan gitu. ya? Ya, makasih ya. Terima kasih. Kosong. Nah, dari situ aku merasa putus asa ya. Aku merasa sedih. Yang lain udah pada meminang-minang iPhone 15 Pro-nya, aku masih domblong sama si ini ya. 14 Pro. Domblong tuh gini ya. Namun ternyata suatu keajaiban terjadi. Iseng aku buka ini ya, situsnya Eraspace. Sebelumnya aku juga udah buka situsnya eraspace.com sih. Aku refresh ya, emang warnanya lagi-lagi cuma ada black sama blue. Ternyata di situs tersebut pas ada stoknya warna natural. Tulisannya stok terbatas. Aku langsung gercep ya, langsung klik. Beli iPhone-nya, aku check out, aku bayar, dan aku tunggu sekitar 2 harian kemudian iPhone-nya nongol, dikirim pakai kurir JNE yang gercep. So langsung aku buka aja, aku unboxing si iPhone 15 Pro warna natural. Wow. Oke, green pill langsung disobek aja. Sobek dengan rapi ya. Mantap. Bagian bawahnya. Ya natural titanium memang warnanya kayak gini ya, silver ya. Tapi kalau di webpage-nya rada-rada kekuningan gitu. Dan dikeletek. 1, 2, 3. Aduh. Diulang. Asik. Oke, impresi pertama feel-nya beneran enteng ya. Jauh lebih enteng daripada 14 Pro-ku. Ini udah aku review ya. Udah tayang ya. Review setahun pemakaian. Wah, dan jangan lupa untuk ini ya, tulisan made in China-nya di keletek juga. Oke, bikin jelek soalnya. Terus ada USB-C dan Lightning. Oh bukan, USB-C ya. Sekarang sudah move on dari port yang lawas pakai USB-C. Android sudah duluan. Silakan ketawa ya, fanboy Android. Capek ya suruh ketawa terus ya. Terus ada ini isinya stiker-stiker ya. SIM ejector, stiker. Makin minimalis aja intinya isi boxnya. Sedikit aku compare sama 14 Pro. Yang aku suka adalah sisi sampingnya ya. Kalau di 14 Pro sangat gampang ngecap sidik jari, sedangkan di sini karena permukaannya tidak glossy jadi lebih kelihatan clean. USB-C, Lightning. Sama bagian samping. Tadinya sebagai mute, sekarang pakai yang namanya action button. Tidak terlalu esensial sih, tapi ya biar ada sedikit inovasi lah. Dan bagian atas kameranya ya sama-sama metungul. Tapi kayaknya di 15 Pro kameranya sedikit lebih ini ya, lebih ceper. Ya nggak sih?
Nah, yang aku suka dari iPhone Gendetek ada iPhone baru. Continue ya. Kita pindah datanya dari sini ke sini secara seamless, secara wireless. Oke. Ya udah selesai ya proses transfer datanya. Jadi sekarang ada 2 iPhone dengan isi dan settingan yang sama persis. Semua data-data udah tertransfer ya. Bahkan foto-fotonya ini itu segala macam. Dan kalau kita lihat si 15 Pro ini lebarnya lebih kecil. Terus bezel layarnya juga kayaknya sedikit lebih tipis. Oke, lanjut aku explore si 15 Pro ya. Si 14 siap-siap mau aku jual. Ya, happy ending ya. iPhone 15 Pro tampil makin compact dengan bodi yang kian enteng dan strong. Tapi wujudnya ya overall masih gitu-gitu aja sih ya. Layout kamera belakangnya masih sama dengan si 14 Pro, which is tidak masalah buatku karena desain yang terlalu sering berubah berarti desain tersebut cepat basi. Ya desain kayak gini iconic, desainnya timeless, nggak cepat boring. Saranku sih kalau kalian emang niatnya buat pamer ya lagi-lagi beli yang warna natural aja, karena warna natural ini merupakan warna iconic ya. Warnanya ya kayak gini, titanium. Sehingga kalau kalian udah terlanjur belinya si iPhone 15 Pro warna black, maka untuk pamer kalian harus bilang dulu ya, ini 15 Pro loh, bukan 14 Pro. Nggak ada yang peduli ya. Nggak ya, nggak boleh pamer. Pamer itu tidak berkelas. You can have all the money in the world, but you cannot buy class. Jadi setelah unboxing tadi aku langsung beli tempered glass sama case-nya. Tempered glass kayak gini ya kayak biasa aku pakai ini ya, merek ISR. Udah aku pasang ya, terpasang dengan rapi dan sempurna, nggak ada bubble. Kalau case-nya tentu aku pakai case yang inilah, yang berkelas lah, pakai Apple leather case ya. Ini harganya 1 juta. Tapi bohong. Ini harganya cuma 200 ribuan. Case KW ya, KW Super ya. Tampilannya rapi, build quality-nya bagus, mirip kayak aslinya. Bahkan doi juga support MagSafe ya. Ketika dipasang bakal nongol pop-up MagSafe-nya. Keluhanku dari case ini adalah untuk nyopotnya susahnya minta ampun ya. Kudu hati-hati juga ya. Amit-amit iPhone-nya malah mencolot jatuh kan. Repot ya. Aku nggak tahu ya, apakah case yang ori juga demikian? Silahkan dikasih info ya. Silahkan di komen, aku juga penasaran soalnya. Singkatnya adalah si iPhone 15 Pro ini kagak bikin aku wow seperti pas dulu beli si iPhone 14 Pro. Mungkin karena hal baru yang ditawarin di sini kagak semain blown pendahulunya. Kalau dulu kan ada apa istilahnya? Dynamic Island, terus kameranya juga banyak improvement. Kalau sekarang kan yang paling kentara ini ya, colokannya pakai USB-C. Ini sebuah inovasi yang sangat. Kalau dari segi user experience ya masih mirip kayak si 14 Pro juga. Sama-sama kencang, sama-sama satset, sama-sama smooth. Konfigurasi kameranya juga sama ya. Aku belum compare sih kameranya. Tapi ya juga sama-sama cenderung cepat panas, battery life-nya juga so far ya cuman seharian lah. Aku nggak ngerasain peningkatan pada sektor battery life. Ya seperti itulah baterainya iPhone. Cukup sih ya buatku pribadi seharian, tapi aku berharap lebih pastinya. Ya yang namanya iPhone, terutama seri Pro, emang paling cocok buat dipakai flexing aja, masukin kantong, wajib kelihatan kameranya kayak gini ya. Dan gitu aja sedikit sharingku. Yang udah beli iPhone 15 Pro tolong diceritain experience kalian, apakah worth it untuk beli HP mahal tersebut.